Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kembali lagi di channelnya aku. Nah, seperti biasa teman-teman, ini tuh video kegiatan sehari-hari aku ya. Semoga kalian gak bosen buat nontoninnya. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah setia nontonin video aku. Terima kasih juga buat yang udah selalu ngedukung aku. Dan buat yang mungkin baru ketemu sama channel aku, perkenalkan ya, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan seperti inilah kegiatan aku sehari-hari ya. Terus yang mungkin baru nonton nih bisa silahkan di subscribe kalau kalian suka sama video aku, dan bisa dipencet tombol like-nya. Nah, ini lanjut ya. Lanjut ke videonya aja. Nah, ini pagi-pagi seperti biasa teman-teman, aku mau keluarin motor dulu tadi ya. Udah keluarin motor, terus juga biar lebih legaan gitu ruang tamunya. Ruang tamu yang merangkap dengan ruang bermain anak, pokoknya ruang tamu, ruang nonton TV, ruang main gitu ya. Nah, aku tadi udah sapu-sapu juga sedikit karena lumayan kotor. Semalam tuh aku nggak sempet buat nyapu. Ternyata Dek Kiyomi bangun dong gitu. Ya udahlah gitu. Sebenarnya sih aku kepengennya kalau lagi pagi kayak gini, sebelum aku beres masak atau beres nyiapin kakak-kakaknya tuh, aku pengennya Kiyomi tuh masih tidur gitu. Tapi ternyata ya udahlah, anaknya emang kayak gitu. Dia tuh ngerasa banget kalau misalkan di sebelahnya itu nggak ada orang tuh, pasti dia langsung ngerasa, dia langsung bangun gitu. Nah, ya udah, biarin aja nanti dia main-main lah gitu, sambil aku sambil masak gitu ya, sambil nyiapin kakak-kakaknya. Nah, aku beresin kasur kayak gitu aja, cuman aku lipet lipet selimut, nanti diberesinnya ntar aja gitu, karena emang ini udah buru-buru banget juga. Ini tuh udah sekitar jam 6 gitu. Nih kayak gini teman-teman, kalau misalkan pagi Kiyomi udah bangun tuh pasti dia ikutan rempong ya, ikut bolak-balik, apalagi kalau udah ngeliat tripod sama HP itu dia udah penasaran banget. Nah, aku mau masak pagi ini, aku mau bikin tumis buncis aja yang diorak-arik pakai telur. Pokoknya itu menu andalan aku sih. Jadi kadang suka bingung ya kalau misalkan buat sarapan anak-anak tuh apa gitu, bingung. Ya udah, pokoknya yang penting aku mah ada buncis aja, karena itu buncis tuh sayuran favorit anak-anak aku gitu. Bukan favorit sih ya, hampir mereka tuh suka gitu ya, mau gitulah kalau aku bikin buncis, apalagi cuman diorak-arik aja sama telur, itu udah pasti mereka tuh bakalan mau. Nah, buat temennya ini aku goreng nugget aja, aku masih punya stokan nugget banyak. Nah teman-teman, ngobrolin soal stokan, kira-kira kalian udah nyetok apa nih buat nanti persiapan puasa? Karena kan sebentar lagi ya, udah tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kira-kira teman-teman tuh udah nyiapin apa sih gitu? Kalau aku pribadi ini jujur ya, tahun kemarin ya aku semangat banget nyetokin kayak bikin frozen food gitu ya, terus bikin pokoknya stokan apa gitu aku bikin, pokoknya sampai freezer aku penuh, kulkas aku penuh. Tapi nyatanya karena memang yang namanya orang puasa kan porsi makan pasti berkurang ya gitu, dan selera makan juga kayak berubah gitu. Gimana sih, jadi kalau misalkan buka puasa tuh lebih seneng jajan teman-teman. Nah, pengalaman tahun kemarin itu anak-anak kalau misalkan buka puasa pada mintanya beli chicken, terus beli sate gitu-gitu doang ya, yang sekali makan gitu, sekali makan habis. Terus misalkan beli takjil ya beli es gitu, atau es buah atau apa gitu kan. Nah, jadi yang aku stokin di kulkas itu lama banget habisnya gitu ya. Sebenarnya sih nggak mubazir sih, enggak, karena memang di kulkas kan awet gitu, cuman jadinya lama gitu, lama habisnya gitu. Makanya untuk tahun ini sih kayaknya aku bakalan lebih woles ya, aku bakal lebih santai untuk stok-stok.
Jadi paling nanti aku rencana pengen bikin itu aja, kentang Mustafa tuh, kering kentang ya. Aku pengen bikin kentang Mustafa, sama nanti paling aku mau stok sambal kacang ya, sambal buat pecel, sama nanti aku pengen stok itu apa namanya, sambal teri kacang gitu. Udah sih kayak gitu aja, kayak rendang apa aku nggak nyetok lah di kulkas karena em, takut nggak kemakan gitu, jadi nanti biar ngedadak aja gitu ya. Ya udah pokoknya paling kayak gitu aja. Nah, sambil tadi aku cerita ya, teman-teman bisa lihat di video itu masakan aku udah selesai, dan aku juga sekalian masukin ke kotak bekal. Terus lanjut lagi, ini aku mau nganterin Mas Iqbal nih. Jadi aku mau nganterin yang pertama tuh kakaknya dulu, terus baru nganterin si Baim gitu. Jadi di rumah Kiomi sama Baim nonton TV dulu, sementara aku nganterin kakaknya. Karena memang nganterin kakaknya kan di jauh teman-teman, jadi nyebrang jalan raya gitu, masih agak serem gitulah kalau ngajakin Kiomi gitu, naik motor jauh-jauh gitu ya. Nah, yang ini di video yang ini aku udah pulang, udah pulang nganter kakaknya, terus lanjut tinggal nganter si Baim gitu. Ya emang seperti inilah teman-teman, rempong banget ya. Kalau pagi-pagi tuh soalnya nganterin dua anak sekolah gitu, ditambah juga Kiyomi udah bangun, dan ditambah lagi Kiyomi memang sekarang udah nggak mau dititipin gitu, jadi ya udah terpaksa ikut. Nah itu aku pinjem kursi rotan ke tetangga, anak tetangga aku punya kursi rotan kayak gitu, tapi ternyata dirasa agak-agak susah ya gitu ngeboncengin Kiyomi pakai kursi rotan. Jadi aku tuh kayak masih kagok gitu, masih enakan pakai gendongan aja sih, gendongan yang M shape itu. Nah terus itu tadi pulang dari nganternya Mas Baim, aku beli bubur, beli jadi aja lah ya, kayaknya capek banget gitu kalau harus bikinan lagi. Soalnya ini juga rumah masih berantakan gitu, aku juga kayak di pikiran aku tuh masih banyak banget yang harus dikerjain gitu, jadi udahlah buburnya beli aja. Terus lanjut lagi, ini aku mandiin adek Kiyomi. Tadi udah selesai makannya ya, udah selesai makan, udah kenyang. Terus ya udah tinggal dimandiin, terus nanti bobo gitu. Karena tadi kan dia bangunnya kan lumayan pagi, pasti kan jam-jam segini tuh dia udah ngantuk lagi gitu. Jadi biar nanti dia tidur. Pokoknya sehari itu tidur minimal itu 2 kali gitu Kiomi. Jadi pagi ini tidur, nanti siang tidur lagi. Nah paling nanti yang tidur siangnya itu nanti aku ikutan tidur gitu, aku bisa ikutan istirahat. Tapi kalau untuk tidur pagi ini aku manfaatin buat ngerjain kerjaan rumah gitu. Kalau dia udah tidur aku bakalan sat-sat kerjain yang lain kayak gitu. Nah ini udah mau selesai, pakaiin bajunya seperti biasa. Pokoknya tinggal pakai skincare aja gitu, skincare tipis-tipis. Pakaiin bedak, pakaiin lotion, pakai parfum gitu ya, biar wangi. Anak cewek itu harus wangi, harus bersih gitu ya. Ya udah pokoknya kayak gitu aja sih, nggak ada yang istimewa sih skincarenya Kiomi ya, kayak gitu-gitu aja. Kebanyakan aku belinya di Shopee. Nah terus lanjut, bener kan aku yang tadi bilang nih, Kiomi langsung tidur teman-teman ya. Jadi selesai mandi tadi, terus aku bikin susu dan anaknya langsung tidur. Lanjut aku tinggal ngejemur di atas karena emang udah selesai juga mesin cucinya, tinggal ngejemur-jemur. Mumpung ini juga belum terlalu siang, jadi belum terlalu panas gitu di atas. Dan seneng banget sih pokoknya kalau setiap naik ke atas tuh nengok pohon cabai ada yang merah-merah. Rasanya tuh gemes banget, pasti kepengen metik lagi dan lagi. Alhamdulillah ini hampir setiap hari itu ada yang merah, dan hampir setiap hari juga itu ada yang aku panen.
Nah, dan karena ini lahannya tuh lumayan sempit teman-teman ya, karena ini tuh di pojokan, bener-bener di pojok banget. Nggak niat juga, awalnya tuh nggak niat buat nanam cabe atau apa, tadinya niatnya sih pengen ditaruhin pot-pot bunga aja gitu, buat ngalang-ngalangin biar anak-anak nggak pada main di sebelah sini gitu kan, kalau ada tanamannya. Taunya ternyata pas dikasih pot-pot bunga, malah bunganya pada mati gitu karena memang kepanasan gitu ya, nggak cocok aja gitu sama cuaca di balkon sini karena panas banget. Terus ya udah sama Pak Suami diganti pakai pohon cabe, malah ternyata subur gitu, alhamdulillah. Nah, ini pohonnya juga udah tinggi, jadi agak-agak susah gitu kalau mau panen, harus nyempil-nyempil gitu ke area pojokan sana. Pokoknya harus nyempil-nyempil banget. Nah, ini di bagian atas juga banyak yang merah-merah, teman-teman, yang aku mau petikin aja sekalian. Apa? Nggak semua sih ini sebenarnya, nggak bareng juga, merahnya tuh nggak bareng. Jadi ya itu paling rutin setiap hari dipaneninnya gitu. Kalau misalkan bareng semuanya ya mungkin bakal dipetik semuanya bareng gitu, tapi ini masih ada yang hijau gitu, masih ada juga yang berbunga, masih ada yang baru oranye, terus masih ada yang udah merah gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini aku lagi nyempil di sebelah sini. Pokoknya teman-teman jangan salfok sama kabel-kabel ya, insya Allah sih aman gitu ya, selagi kabelnya nggak dipegang. Kalau yang di bagian bawah ini sih kabelnya itu kabel wifi ya, bukan kabel listrik. Tapi kalau yang di atas itu yang agak gedean, nah itu tuh kabel listrik. Jadi ya lumayan hati-hati juga. Nah, memang itu tujuannya kenapa di sini dikasih tanaman banyak, itu sebenarnya awalnya kayak gitu biar anak-anak nggak pada main ke sini gitu kalau ada yang ngalang-ngalangin gitu. Dan biar kita aja orang dewasa gitu ya yang masuk ke sela-sela sini gitu. Nah, ini suasananya di sini pas banget, banyak suara burung, banyak yang lagi pada ini juga sih, apa namanya, nyusuh, apa sih namanya, bikin rumah gitu di pohon mangga. Dan jadinya rame gitu, rame-rame suara burung di atas sini. Nah, alhamdulillah ini dia hasil panen hari ini. Cukup banyak. Alhamdulillah ini bisa buat masak 2 atau 3 hari ke depan. Seneng banget sih ngelihat hasilnya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.